Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Sultan Alam dengan NIM 20210144144. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi dan kelebihan dari UEFI BIOS serta hardware yang ada pada perangkat saya. Seperti dalam video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang item-item yang telah ada pada UEFI BIOS. Nah, langsung saja. eh, UEFI adalah singkatan dari Unified Extensible Firmware Interface, yaitu merupakan standar baru firmware interface untuk PC yang didesain untuk menggantikan BIOS. Nah, UEFI awalnya dikembangkan oleh Intel dan diberi nama EVI. Namun sebuah grup yang terdiri dari 140 perusahaan mengambil alih pengembangannya dan menamainya Unified EVI atau UEVI. Nah, seperti halnya BIOS, UEFI menghubungkan antara hardware, firmware, dan OS dalam sebuah komputer. UEFI menjadi program yang pertama kali berjalan saat komputer dinyalakan. UEFI akan mengecek setiap komponen hardware yang terpasang di komputer, menyalakannya, mengaturnya, dan menyerahkannya ke sistem operasi melalui proses booting. BIOS itu sendiri merupakan singkatan dari Basic Output System. Nah, BIOS ini merupakan jenis firmware yang tersimpan pada chip pada motherboard. Ketika Anda memulai komputer, komputer akan boot ke BIOS yang akan menyediakan konfigurasi hardware sebelum menyerahkannya ke perangkat boot seperti hard disk dan SSD. Sedangkan UEFI sendiri adalah merupakan singkatan dari Unified Extensible Firmware Interface. Ini adalah penerus dari BIOS tradisional. UEFI menawarkan dukungan untuk volume booting lebih dari 2 TB dalam ukuran. Dukungan untuk lebih dari 4 partisi pada drive, booting lebih cepat, dan memungkinkan fitur yang lebih modern. Selanjutnya yaitu fungsi dan kelebihan dari BIOS UEFI. Fungsi dan kelebihan dari UEFI BIOS ini sendiri yaitu UEFI memiliki komunikasi yang lebih baik dengan hardware dan firmware. Misalnya saja dia tidak memerlukan boot sektor di hard disk dan bisa menggunakan mouse keyboard di interface-nya. Terus UEFI juga mampu diprogram sehingga manufaktur bisa menambahkan aplikasi dan driver di dalamnya, membuat sistem dan fitur UEFI bisa lebih lengkap daripada BIOS. Terus secara visual, UEFI memiliki tampilan yang lebih menarik, lebih cantik, lebih atraktif, terlebih mouse dan keyboardnya bisa digunakan di UEFI sehingga semakin memudahkan proses konfigurasi dan overlooking. Terus UEFI memiliki security yang lebih kuat dibandingkan BIOS. Dia mampu melindungi pre-startup, pre-boot, dan proses lainnya dari serangan bootkit. Terus UEFI mendukung hard disk selama kapasitas lebih dari 2,2 terabyte. UEFI sendiri mempercepat waktu startup dan resume saat komputer dihibernasi. UEFI mendukung driver perangkat 64 bit sehingga bisa mengalokasikan hingga 17,2 miliar GB memori saat startup. Terus selama masa transisi dari BIOS ke UEFI, sebagian besar platform bakal support BIOS meskipun mereka menggunakan UEFI. Ya, karena BIOS bisa berjalan di UEFI. Salah satu kelemahan UEFI hanyalah umurnya yang masih sangat muda, sehingga belum semua sistem operasi mendukung firmware tersebut. Linux sebenarnya sudah support UEFI, namun sayangnya belum ada distro Linux yang mengoptimalkan OS mereka dengan UEFI. Sebagian besar distro Linux masih belum memanfaatkan UEFI. Nah, Windows 8 yang dirilis 2012 lalu mungkin adalah OS pertama yang memanfaatkan UEFI secara total melalui fitur restore, refresh, secure boot, dan beberapa fitur lainnya. Saya kira itu adalah penjelasan tentang pengertian fungsi dan kelebihan dari UEFI BIOS. Selanjutnya saya akan memperkenalkan hardware apa saja yang ada pada perangkat saya. Yang pertama itu ada motherboard, ada prosesor atau CPU, ada memori RAM, hard disk, CD-ROM, graphic card atau VGA card. Terus ada sound card, baterai tentunya, power AC DC adapter, terus ada touchpad, ada keyboard, ada wireless card, ada LCD screen, display hinger,
web kamera, casing, dan aksesoris laptop lainnya. Saya kira demikian. Materi selanjutnya akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.